Terima kasih kepada Sis Lorenda Channel yang telah memberi peluang kepada saya untuk menceritakan lagi sepunya pengalaman yang saya ada di SJ, cerita seram Jumaat part yang kedua. Jadi hari ini saya berpeluang lagi untuk bercerita atau berkongsi pengalaman yang saya ada. Cerita yang hari ini yang saya mau bawa ini ialah kisah ini sudah lama. Masa itu saya masih budak, masih darjah, masa itu ujung tahun bulan 12 cuti sekolah, cuti panjang lah. Biasanya kalau cuti sekolah nih kami akan balik di kampung nenek saya. Kami pergi di kampung nenek saya, sebab kalau pergi di kampung nenek ini kan kami boleh di sana bersantai-santai sambil makan buah, banyak buah kalau di kampung nenek ini kan macam-macam buah dia tanam di sana. Ada tarap, ada langsat, ada rambutan. Beza dengan di kawasan rumah sendiri nih, jarang ada lah. Mungkin ada juga lah pokok-pokok yang pohon mangga. Tapi kalau di kampung biasanya macam-macam buah yang kami boleh dapat. Jadi itulah kenapa kami suka balik kampung nenek kalau ujung tahun. Cerita dia begini. Pada waktu ujung tahun itu, saya seorang sahaja yang ikut nenek saya balik kampung. Dorang adik-adik saya semua, dia tuh kenapa dorang tidak ikut masa itu. Saya pun lupa sudah kenapa dorang tidak ikut. Begini cerita dia. Saya punya nenek ini memang suka lepak pergi minum di rumah orang, kalau macam ada ramai-ramai, ada keramaian, dia tidak akan ketinggalan, mesti mau pergi lah. Dua orang nenek sini, kebiasaan di kampung tuh kan, asal macam ada keramaian, orang datang lah tuh pergi beramai-ramai di sana. Oh ya, pada waktu itu di kampung nenek saya nih ada orang meninggal. Dia orang yang meninggal ini saya kenal juga nih orang yang meninggal ini siapa. Cuma kenal begitu saja Pak, ini yang meninggal. Tapi sebab saya pernah ikut nenek saya pergi rumah dia juga, sebab nenek saya bawa di sana, sebab nenek saya pergi mengginung. Jadi bukan saya minum, saya kadang-kadang tak ikut nenek saya, tapi saya tidak minum lah, saya cuma tengok saja. Tapi pada waktu itu nenek yang kawan baik nenek saya ini dia meninggal, saya tidak ikut. Dan pada waktu dia meninggal ini pada waktu malam tengah malam, dalam jam 10 kah, jam 9 kah, tapi waktu malam lah. Rumah kawan nenek saya meninggal nih dia agak jauh juga lah, jauh dari rumah nenek saya. Limpas 2 kampung lah. Dorang nih kan tinggal di di kebun-kebun, di hutan juga, di hutan. Masih keadaan tempat nih kan kampung nenek sini, dorang punya jiran-jiran nih masih agak macam berjauh-jauh, tidak dekat-dekat. Macam kalau kamu mau pergi jiran sebelah, kau kena naik motor lagi mau pergi di sana, jauh betul. Jadi begitulah keadaan jarak rumah nenek saya dengan rumah dia punya jiran yang meninggal. Dia punya kawan yang meninggal nih, sebab dia masih di tengah hutan, jadi macam masing-masing tinggal di kebun. Jadi saya punya nenek sama saya punya aki ini, saya punya atok sama saya punya nenek ini, dorang jalan lah tengah malam tuh, dorang pergilah tengok ini saya punya ini kawan baik dorang yang meninggal nih. Tapi sebelum dorang jalan itu, dorang tanya saya dulu, kamu ikut kah? Dia bilang, kamu ikut kami. Terus jadi saya pikir kan tidak syok dia mau ikut, sebab apa juga saya buat di sana nih, paling saya meninggal dorang minum sampai dorang mabuk kan. Jadi saya tidak ikut lah, saya pikir tidak mau lah, saya bilang. Tapi satu perkara yang saya lupa, dorang pergi sana, pergi tengok orang meninggal, dan saya tidak terfikir yang saya akan seorangan di rumah dia, di rumah nenek saya yang besar tuh. Saya tidak terfikir yang kalau dorang jalan tidak kawan saya di rumah. Yang saya pikir, saya malas mau ikut, mau pergi orang mati saja, lepas tuh mau tengok dorang minum-minum, jadi saya malas sama ikut. Jadi pada malam itu dorang jalan, nenek saya ini pandai bawa motor lah, saya punya aki lah, jadi dorang bawa motor lah di sana, dorang jalan. Jadi masa dorang jalan tuh, masa dorang sudah jalan kan jauh sudah, baru saya terpikir, kenapa
kenapa saya tidak ikut saya bilang, kenapa saya diam-diam di sini satu orang, saya bilang. Pada masa itu saya satu orang sedang di kampung nenek saya, adik-adik saya semua tidak ikut lah. Masa itu saya macam kira saya ini paling rajin lah ikut nenek saya pergi di kampung tuh, saya suka betul. Jadi saya baru perasaan yang rupanya saya satu orang di dalam tuh rumah nenek sini besar juga nih, dan dia ada di bawah dia, dan rumah dia ini tinggi. Jadi saya bilang, kenapa saya tidak ikut nenek saya bilang. Terus saya terpikir, jadi sudahlah, keadaan rumah nenek sini di tengah-tengah hutan, dikelilingi hutan tahu sama nenek sini. Tiada jiran-jiran di dekat-dekat dengan rumah dia. Dia satu-satunya rumah di tengah-tengah hutan tuh. Maksudnya di kebun nenek sini, tempat tinggal nenek sini masih macam hutan-hutan bah. Dikelilingi oleh pokok-pokok buah-buahan lah, ada getah. Jadi kan sudahlah, keadaan rumah nenek sini kan tiada elektrik tau, masih macam kira macam di dalam kampung-kampung banyak. Jadi saya terfikirlah, jadi saya di dalam tuh rumah, keadaan rumah tuh kan agak gelap, dan sebab tiada elektrik dan keadaan rumah tuh suram-suram lah. Saya punya kawan di rumah tuh ialah itu kucing-kucing, itu anjing sajalah, anjing di bawah rumah. Tapi masa saya tiba-tiba saya punya pikiran yang terpikir sesuatu yang buruk, macam yang kita rasa macam baru kita perasaan kita nih seorang diri, mulalah itu perasaan jadi macam tidak tenang dan rasa macam agak ketakutan. Sudahlah, rumah tuh gelap-gelap. Saya punya lampu masa tuh lampu minyak tanah tuh sejak lampu minyak tanah, dan ada juga kami pakai itu dian, itu lilin, tapi itu pun yang pindik-pindik sudah. Jadi saya terpikir, kalau saya masih bangun nih, saya bilang nanti saya tambah takut, bagus saya pergi tidur, saya bilang bagus saya pergi awal tidur. Jadi saya masuk bilik, saya pergi tidur lah, tapi saya kasih pasang itu lampu saya, sebab saya takut. Terus masa saya ketakutan tuh kan, dia tahu kenapa saya tiba-tiba rasa takut bah, sebab tiba-tiba saya seram, tiba-tiba saya terfikir-fikir semua orang yang meninggal tuh saya kenal dan saya tidak datang. Kunun-kunun kan kepercayaan dulu kalau kamu tidak datang pergi tengok dia meninggal, nanti dia pandai datang di rumah, dia bilang. Jadi itulah semua yang saya terfikir dalam kepala otak saya. Ambil selimut, tutup muka saya begini. Tapi itu lampu kan saya ada pasang, tapi saya heran, masa saya pasang lampu tuh kan yang lampu yang pelita tuh dia pandai padam sendiri. Terus lain sudah saya punya perasaan tuh, kenapa terpadam sendiri tuh lampu. Terus sana saya macam tidak tentram, saya tidak tentram memikirkan hal itu, kenapa lampu tuh boleh mati sendiri. Tapi saya kuatkan juga saya punya semangat, saya pergi cari macis, kasih pasang balik. Lepas saya masuk lagi dalam selimut. Masa saya ketakutan tuh kan, mati lagi tuh lampu. Terus saya tutup lah, saya tidak berani sudah pergi pasang tuh lampu, saya tutup muka. Dalam hati saya kan saya ada juga lah macam ingat Tuhan lah, ada juga saya berdoa dalam hati, minta saya cakap haleluya, maksudnya puji Tuhan. Masa tuh saya budak-budak boleh juga saya terpikir begitu, saya cakap lah haleluya begitu. Jadi sambil saya macam makasih, tenang kita punya hati, kasih tenang saya punya hati, sebab beginilah pula perasaan dia kalau seorang di dalam rumah tuh, saya bilang. Lepas tuh gelap-gelap lagi rumah tuh, masa saya ketakutan, saya masuk dalam selimut, saya tutup muka saya, sambil saya cakap haleluya, saya berdoa lah batu, saya berdoa. Lepas tuh, masa saya masih budak tahu, tapi saya tahu berdoa juga sebenarnya. Ya, sebab kebiasaan mama kita punya, ibu bapak kasih biasa kita kan, kalau kita takut kita cakap haleluya gitu kan, kita berdoa saja. Oke, lepas itu saya sambil saya doa gitu kan, tidak juga hilang itu ketakutan. Ya, masa saya ketakutan tuh yang saya kegar saya punya tangan, saya punya kaki semua seram, sejuk tahu, sangat takut. Terus masa saya dalam selimut tuh kan, saya
saya berdoa juga lah, tapi dalam masa saya ketakutan saya begini kan, saya dapat rasa macam ada orang berjalan-jalan dalam bilik saya tuh. Dia berjalan slow dia berjalan. Lepas itu saya rasakan dia berjalan macam mau dekat-dekat saya. Punya saya ketakutan, seram sejuk betul, macam saya mau teriak, tapi dalam hati saya kalau saya teriak siapa lah yang boleh dengar saya teriak di tengah hutan. Banding saya bilang, nenek sama saya punya aki pun tiada di sini, saya bilang. Jadi saya tidak dapat teriak. Saya coba tutup mata, saya kaki saya nih kan, kaki saya begini Pak, saya begini saya tuh kaki itu Pak. Oke. Terus sampai saya baring nih, ini saya baring ya, dalam keadaan baring saya tiba-tiba masa saya ketakutan tuh kan, macam ada sesuatu yang dekat-dekat saya, dia macam pergi dekat-dekat begini Pak, yang dia tahu kita ini sedang ketakutan. Jadi saya tidak berani tengok muka dia, jadi saya tutup bener-bener, saya tutup mata begini. Tapi boleh pula masa saya ketakutan Tuhan, boleh pula dia pegang macam ni, boleh pula dia pergi cuit pinggang saya, dia kasih gini pinggang saya, macam saya mau menangis perasaan tuh, mau menangis saya betul-betul ketakutan. Saya tahu berapa lama saya perasaan takut tuh, berapa kali saya pun tidak tahu berapa kali dia kasih cuit pinggang saya begini, dia cuit begini, tidak tahu, saya tidak dapat kira berapa kali, tapi macam dia tahu saya ketakutan. Tapi nasib baik masa saya ketakutan yang masih kena cuit. Terus saya dengar ada motor datang, saya nenek datang sudah. Nasib baik, biasanya dorang ni lambat tau sampai mabuk. Tapi masa tu macam dorang tahu saja saya ni sedang dalam ketakutan. Jadi dorang datang balik macam dalam tidak sampai 1 jam dorang balik rumah, terus baru saya lega, terus saya berani lah kono. Terus saya dengar ada motor terus peduli kau hantu, saya buka konon selimut macam gini. Masa itu hantu, saya bilang konon. Tiada lah, betul-betul memang tiada. Saya larilah, terus saya lari tengok dorang nenek saya di luar konon yang mau menghilangkan ketakutan. Jadi tiada sudah yang mengganggu. Masa itu sajalah yang saya betul-betul rasa dia pergi cuit di sini pinggang saya. Punya lain dia punya perasaan tuh. Tapi kamu tahu ada sesuatu di sini. Sebenarnya orang yang meninggal itu kan, yang saya bilang yang dia punya hantu pergi cuit di pinggang saya tuh. Dia ini masa dia masih hidup, dia ada kebiasaan dia sebab saya kenal nih orang, dia ada kebiasaan suka pergi kasih gini pinggang Mbak. Dia mau main-main kan, dia mau main sama budak-budak kan, jadi kasih gilik-gilik begini. Jadi satu kali dia, saya pun tidak pastilah itu hantu dia kah ataupun itu adalah menyerupai dia datang dan dia pergi cuit pinggang saya begini, sebiji macam itu yang nenek yang sebelum dia meninggal, begitulah gaya dia suka pergi cuit pinggang begini. Jadi kamu tidak takut gitu kalau begitu, kamu tidak rasa seram kalau begitu. Ini adalah pengalaman saya masa saya masih budak lah. Saya rasa untuk setakat ini itu sajalah saya punya kisah yang saya kongsikan untuk CSJ Part 2. Oke, terpulang sama kamu, sama ada kamu mau percaya ataupun tidak dengan saya punya cerita, tapi itulah sebenarnya yang saya alami masa saya masih budak. Rasanya sampai di sini saja untuk perkongsian saya pada kali ini. Terima kasih kamu sudah menonton dan mendengarkan cerita saya, dan terima kasih juga kepada Lorinda Channel.